Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh di penghujung tahun ya. Tidak terasa tahun ini akan kita lalui hari ini. Dan ini sungguh berkat Tuhan yang luar biasa ya. Dan besok kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, mari sebelum kita meninggalkan tahun ini, mari kita tetap setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh berkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk kebenaran firman yang sebentar kami akan baca. Biarlah kami mengerti dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh melakukannya. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Saya akan membaca ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kalau kita hitung secara umum begitu ya, dalam satu tahun itu kurang lebih 365 hari. Artinya kalau Bapak Ibu setia membaca, merenungkan firman Tuhan setiap harinya, kalau boleh katakanlah satu hari itu adalah satu ayat begitu ya. Berarti kalau 365 hari Bapak Ibu Saudara sudah membaca, mendengarkan, mengerti, itu kurang lebih ada 365 ayat di dalam firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Itu kalau 1 tahun begitu ya. Bayangkan kalau sudah 2 tahun, bayangkan kalau sudah 3 tahun begitu. Apalagi kalau misalnya umur kita sudah 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan kita masih setia, itu Bapak Ibu bisa kalikan berapa ayat yang Bapak Ibu sudah baca, sudah dengar, dan yang menjadi tantangannya adalah hari ini sudahkah kita melakukannya. Nah, memang berbicara melakukan ini susah-susah gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Terkadang ada banyak faktor kita tidak melakukannya. Tapi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita mau belajar taat, kita mau belajar setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini ya. Nah, kalau kita membaca di dalam perikop ini dikisahkan begitu ya, ketika satu kali ya ada orang ahli Taurat ya mencobai Yesus tentang hukum Taurat, termasuk hal yang memperoleh hidup kekal. Dia mempertanyakan, Yesus menjawabnya memang dengan baik. Sudah tahu apa yang tertulis, lakukanlah begitu. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Nah, bagian kasihlah Tuhan Allahmu mereka memahami ya, beribadah ya, dan lain sebagainya. Tetapi mengasihi sesama itu bagaimana? Kemudian Yesus memberikan contoh, ada seorang ya yang dirampok ya. Ada di sana para imam ya, tapi lewat membiarkan begitu saja ya. Beberapa orang lewat juga membiarkan. Sampai satu kali ada seorang Samaria yang tahu menolong, bukan hanya menolong ya, tetapi juga merawatnya dengan dititipkan di satu rumah penginapan yang kemudian kalau kurang biayanya nanti saya akan menyelesaikannya. Nah, kemudian Yesus bertanya, siapakah di antara mereka yang bisa disebut sebagai sesama manusia? Ya jelas orang yang Samaria itu. Kita tahu orang Samaria bukan orang yang percaya, tapi mereka mengerti bagaimana
berbuat baik. Mereka mengerti bagaimana memanusiakan manusia. Nah, ini menjadi sebuah peringatan atau sindiran buat kita ya. Terkadang kita yang ngerti firman ya, kita tidak lakukan firman. Kita paham tentang teologi, kadang kita tidak menghidupi teologi yang kita pegang itu. Sedangkan di luar sana ada orang yang mungkin tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Mungkin mereka tidak tahu siapa Yesus, tapi mereka melakukan hal-hal yang baik. Betul, ya. Tidak semua hal baik itu benar, tetapi paling tidak dia sudah memulai sesuatu yang baik. Nah, nilai-nilai kebaikan itu sudah ada di dalam dirinya. Ya, walaupun kalau bicara lebih dalam, kebaikan kita tuh seperti kain yang kotor begitu ya. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara sudah mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Ya, ada memiliki rasa empati, ada memiliki rasa simpati begitu ya. Nah, paling tidak ini adalah di dalam kehidupan kita. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik ya, tetapi karena karya Kristus. Tetapi setidaknya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengenal jalan kebenaran, semestinya ya kita hidup sebagaimana orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran bukan hanya sebuah slogan, tetapi kebenaran adalah sebuah gaya hidup yang dilakukan. Nah, semestinya ini yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana nih dengan kita selama 365 hari yang kita jalani di tahun ini? Seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan yang kita hidupi? Saya bertanya demikian bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Saya lebih hebat, tidak. Tetapi ini menjadi pergumulan kita bersama. Yuk, kita yang sudah memahami firman Tuhan ya kita lakukan. Ini menjadi sebuah bagian evaluasi di dalam diri kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan sesama? Sudahkah kebenaran firman Tuhan mempengaruhi kehidupan kita? Atau terjadi dua sisi yang berbeda? Kebenaran ya kebenaran, kehidupanku ya kehidupanku. Semestinya seiring sejalan kita menggapai sebuah harapan. Pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita semestinya juga dibarengi di dalam hidup kita. Sehingga itu nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara belajar dari kisah hari ini, mari. Seberapa yang kita tahu kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan. Belajar taat, belajar setia, memang tidak mudah. Tetapi itu panggilan kita. Toh kita lakukan itu juga bukan supaya diselamatkan, bukan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Semestinya semangatnya akan berbeda. Kita sudah memperoleh lebih dahulu. Ya, bukan lakukan supaya mendapat sesuatu, tidak. Kita sudah mendapatkan itu semua dan mari kita melakukannya dengan sukacita. Jangan pernah berhenti, ya. Jangan pernah tidak melakukan. Mari kita lakukan. Coba kita evaluasi selama 365 hari ini bagaimana. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan? Taatkah kita? Setiakah kita kepada Tuhan? Dalam hal ibadah, dalam hal persekutuan, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal memberi diri, memberi persembahan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Di dalam relasi kita dengan sesama bagaimana? Apakah kita sebagai seorang anak, kita menghormati orang tua? Sebagai orang tua, sudahkah kita memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak kita yang baik? Sudahkah kita menjaga lisan kita, perbuatan kita, cara pikir kita? Sudahkah kita juga menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan? Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, membangun relasi. Mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan buat kita bersama. Tidak terasa tahun ini akan kita lewati dan beberapa jam ke depan kita sudah akan memasuki tahun yang baru. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik di tahun ini. Dan kita memulai hal-hal yang baik untuk tahun yang akan datang. Sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang terus bertumbuh, terus maju. Paling tidak satu langkah setiap hari kita menjadi lebih baik. Bukan dari orang lain, tapi dari kehidupan kita yang dahulu.
Dan percayalah, Tuhan yang sama yang sudah menyertai memberkati kita sampai di tahun 2023 ini juga akan menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara di tahun 2024. Kita percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diberi kesempatan melewati tahun ini. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami bisa dan boleh melewatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya. Mohon Tuhan pimpin sertai setiap kami yang belajar kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang dewasa. Kami menjadi orang-orang yang hidup lebih memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Berkati setiap kami dan kami mau tinggalkan tahun ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan ya Tuhan, kami pikirkan ampuni dan biarlah kami meninggalkan hal-hal yang tidak baik di tahun ini dan kami boleh melangkah dengan kehidupan yang lebih baik. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkati setiap kami para hamba-hamba-Mu, berkati setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, memberkati hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah setia ya kita belajar firman Tuhan bersama dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kebersamaannya di tahun 2023. Sampai jumpa di tahun 2024. Percayalah, Tuhan yang sudah menyertai memberkati kita di sepanjang tahun ini, yang juga akan menyertai memberkati kita di tahun 2024. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.